Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, kali ini kami akan menjelaskan tentang kisah cinta Kais dan Laila dengan judul Bersatu dalam Keabadian. Dugaan Laila ternyata terbukti tepat. Begitu Majnun mendengar berita kematian kekasihnya, ia segera berlari menuju makamnya, bagaikan halilintar yang digerakkan oleh amukan badai. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Di sana ada jiwa yang dinodai oleh kesedihan. Di sana ada hati yang diporak-porakkan oleh api penderitaan serta kesengsaraan, api yang begitu menakutkan hingga membuat Majnun menjadi abu. Orang-orang yang melihatnya di makam Laila begitu terpana dengan penampilannya, sehingga sebagian besar dari mereka berlari ketakutan. Mereka-mereka yang mendengar kisahnya dari orang lain merasa iba dan kemudian menangisinya. Tak ada seorang pun, bahkan hati yang keras sekalipun, yang tak tergerak dengan apa yang mereka lihat ataupun dengar pada hari itu. Awalnya ia menggeliat-geliat di tanah bagaikan ular gila yang menjaga harta yang sangat berharga. Lalu ketika Laila mulai meresap ke dalam dirinya, ia memandang makam Laila dengan mata berkaca-kaca. Ia tampak seolah sedang dalam keadaan tak sadarkan diri oleh mantra-mantra. Selama beberapa saat ia hanya duduk di sana, tak sanggup bicara. Akhirnya gerbang emosi itu terbuka dan semburan ratapan mengalir dari bibirnya. Kekasihku yang cantik, kau telah mati sebelum kau berkembang. Ketidakberuntungan yang kejam telah mengubah musim semimu menjadi musim gugur. Kau belum sempat menatap dunia dengan jelas sebelum kedua mata indah itu akhirnya tertutup selamanya. Kerumunan orang yang hadir di makam Laila memandangnya dengan heran tatkala Majnun mengayun-ayunkan tubuhnya yang bertumpu pada lututnya di sisi makam Laila, seolah sedang dirasuki makhluk halus. Kata-katanya tentu saja pikir mereka merupakan kegilaan yang tak jelas, menjadi semakin keras dan tak terkontrol dengan setiap helaan nafas. Ia melanjutkan, katakan padaku, bagaimana kabarmu di bawah sana? Di tengah kegelapan, apa yang telah terjadi dengan kecantikanmu saat ini? Tahi lalat di pipimu, matamu yang bagaikan mata kijang betina, ikal pada rambut hitammu, apa yang telah terjadi pada semua itu? Pakaian warna apa yang mereka kenakan padamu, sayangku? Mata siapakah yang kini membelalak saat memandangmu? Dan pikiran siapakah yang kau sihir dengan senyuman manismu? Tepian sungai mana yang kau hiasi kini, bungaku? Kebun duri mana yang telah kau ubah menjadi taman bunga mawar? Katakan padaku, bagaimana kau lewatkan waktu-waktumu dalam gua kematian yang gelap itu? Tidakkah kau tahu bahwa di setiap gua pasti akan ada banyak ular? Gua bukanlah tempat yang tepat untuk seseorang sepertimu.
sosok yang kecantikannya mengalahkan keindahan rembulan. Namun di sisi lain, kau adalah harta terhebat milik Allah. Dan gua adalah tempat yang tepat untuk menyembunyikan harta yang seindah dirimu. Ya, itu benar. Kau bagaikan harta yang terkubur saat ini. Jika tidak, untuk apa kau berada jauh di dalam perut bumi? Dan setiap harta yang terpendam pasti memiliki ular untuk menjaganya. Aku adalah ular yang menjagamu, dan aku akan menjagamu hingga di hari aku mati. Entah bagaimana kau telah berubah, cintaku. Tangan-tangan jahat takdir telah meniupkan badai di dalam hatimu, memutar-mutarmu sampai kau pusing dan menjadi bingung, sehingga yang kau harapkan hanyalah terlepasnya jiwamu. Namun kini badai itu telah reda dan kau telah tenang. Lautan jiwamu lebih tenang daripada dasar sumur yang dalam. Memang benar kau tersembunyi dari mataku, namun hatiku dapat melihatmu dan takkan pernah melepaskan pandangannya darimu. Memang benar kau tidak berada di sini, namun segala sakit dan penderitaan yang kau rasakan di dunia ini akan tetap ada selamanya. Majnun bangkit berdiri dan memandang sekelilingnya. Semua orang telah pergi, ketakutan dengan apa yang mereka anggap sebagai ocehan orang gila. Namun Majnun tidak sendiri. Di sekelilingnya terdapat teman-teman hewannya, memberikan dukungan dengan kesetiaan yang menyentuh hatinya. Ketika akhirnya ia kembali ke alam liar, hewan-hewan itu mengikutinya. Rombongan seorang pria dengan hewan-hewan liar itu berjalan menyusuri gurun. Dan di sepanjang jalan, Majnun menyanyikan lagu yang sama secara berulang-ulang sambil menuntun mereka semua. Begitu menyanyikan lagu yang dapat mengalahkan kematian, yaitu lagu tentang kekuatan cinta. Nada-nada sedihnya menggema di pegunungan, seolah butiran-butiran pasir yang berada di bawah kakinya juga membisikkan ratapan yang sama. Dan saat menyanyi, tetesan air mata darah jatuh di tanah, meninggalkan jejak berwarna merah di belakangnya. Namun ia tak lagi merasa alam liar, pegunungan sebagai rumahnya. Setiap saat muncul keinginan untuk mengunjungi Laila, dan ia akan bergegas menuju makam Laila dengan diikuti oleh teman-teman hewannya. Bagaikan sungai yang sedang dilanda banjir, ia akan berlari menuruni lembah tempat Laila dimakamkan. Lalu ia akan menciumi tanah makam itu, dan selama itu, saat ia terbaring dan menangis penuh ratapan di atas makam kekasihnya, hewan-hewan peliharaannya menjaganya. Kunjungannya ke makam Laila tidak tentu. Pada akhirnya, teman-teman serta keluarga Laila tak ingin mendekati makam Laila. Mereka semua takut jika si gila itu akan muncul tanpa peringatan. Siapa yang berani menghadapi resiko ditangkap singa atau digigit oleh anjing gila? Dengan begitu cepatnya Majnun berjalan menuju kematian. Namun seberapa cepatnya pun ia berjalan, tampaknya ia takkan sampai di tujuan. Ia kini hanyalah seorang peziarah di dunia ini yang selalu melaju cepat menuju makam yang dianggapnya sebagai Makkah, satu-satunya tempat di mana ia dapat beristirahat setelah melakukan perjalanan panjang di jalan yang penuh batu dan duri. Waktunya di bumi ini telah terbakar habis dan dibiarkan tak terlihat, dan kini tonggak takdir menghancurkan tulang belulangnya dan menggilasnya menjadi debu. Sedikit demi sedikit ia melemah, hingga suatu hari ia menyadari bahwa ia telah sampai di akhir hidupnya.
Perlahan, untuk terakhir kalinya, ia menyeret dirinya menuju makam Laila. Hari sudah menjelang malam ketika ia tiba. Langit berwarna nila gelap dan dihiasi oleh bintang gemintang. Bima Sakti tampak bagaikan sungai yang mengalir. Tak lama lagi, kapal Majnun akan menurunkan jangkar untuk terakhir kalinya, dan jiwanya akan mengikuti aliran sungai untuk perjalanan terakhirnya. Ia duduk kelelahan di tepi makam Laila, mengangkat wajahnya dan menaikkan tangannya ke atas, menunjuk ke langit dan mulai berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta segalanya, kumohon kepadamu, ringankanlah beban hidupku ini. Bebaskan aku dan biarkan aku melangkah menyusul kekasihku. Lepaskanlah ikatan rantai yang mengikatku pada dunia yang kejam ini dan biarkan aku terbang. Majnun menutup matanya dan terbaring di makam Laila, menekankan tubuhnya di tanah dengan segala kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya. Bibir keringnya bergerak-gerak mengucapkan doa yang tak terdengar. Lalu dengan kata, Laila cintaku, jiwanya terbebas dan menghilang. Beberapa orang bilang bahwa jenazah Majnun berada di atas makam Laila selama sebulan. Bahkan ada pula yang berkata setahun. Beberapa orang yang melihatnya di sana bersumpah bahwa Majnun tidaklah mati, namun ia hanya tertidur dengan para hewan liar menjaganya, bagaikan orang tua yang menjaga anaknya yang sedang tidur. Orang yang takut dengan para hewan liar yang selalu berada di makam Laila tak berani mendekat. Dari kejauhan mereka hanya memandang dan menunjuk-nunjuk sambil berkata, si orang gila itu masih tertidur di makam kekasihnya. Dan begitulah, tidak hanya dalam kehidupan, namun dalam kematian pun Majnun dibiarkan sendirian. Bahkan para burung hering yang beterbangan dan menukik di atas makam tak berani mendekatinya. Pada akhirnya, apa yang tersisa darinya menjadi debu dan bersatu dengan tanah, tak meninggalkan apapun kecuali beberapa potong tulang belulang. Pada saat itulah para hewan baru menyadari apa yang terjadi dan meninggalkan pos penjagaan mereka. Satu demi satu mereka kembali ke alam liar dan meninggalkan majikan mereka yang telah tiada. Begitu para hewan itu pergi, orang-orang baru berani mendekati makam Laila. Para anggota dari kedua suku Laila dan Majnun, berdiri dan menangis di makam tempat sepasang kekasih yang mereka sayangi itu terbaring, yang pada akhirnya bersatu dalam kematian. Dibuatlah sebuah nisan baru, dan pada nisan itu tertera, sepasang kekasih terbaring di makam ini, pada akhirnya bersatu dalam kegelapan kematian, begitu setia saat terpisah, benar-benar saling mencinta, satu hati, satu jiwa di surga. Demikianlah kisah cinta Kais dan Laila. Semoga bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.